Anggaran dana hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan karena dibagi-bagikan kepada yayasan dan organisasi yang dianggap memiliki kedekatan politis dengan pejabat Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Kita bersyukur, bahkan ini adalah dana kita semua, maka insya Allah dana ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Peraturan gubernur, kan pemerintah, loh kok bisa saya bilang seperti ini? Saya bilang ini kalau seperti ini, mau jadi apa nih bangsa ini? Saya bilang. Betul kan? Sejumlah kalangan menilai Pemprov dan DPRD DKI Jakarta semestinya lebih cermat dalam mengelola anggaran pemberian hibah sehingga tidak memunculkan spekulasi ada bagi-bagi dana hibah. Yang saya muliakan, yang kita cintai, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Seruan dari Habib Rizik Syihab diserukan untuk diboikot kepada seluruh umat muslim, siapapun saja, kasat asal bukan dudung gitu, ABD asal bukan dudung. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Pak Dudung mungkin terkenal dengan peristiwa penurunan baliho dari Habib Rizik Syihab. Menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya. Itu perintah saya. Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Karena sudah nggak benar, karena dipasang seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan dan dia bayar pajak. Bukan sesukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu, main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Itulah yang disampaikan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait penurunan baliho Rizik Syihab di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta menyebut akan mengalokasikan dana hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi masyarakat yang tertulis dalam keputusan gubernur yang dikutip pada Senin 4 April 2022. Keputusan gubernur tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 Maret 2022. Ada 4 masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi kasat, yaitu pertama, perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini nggak, Pak? Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan, tetapi tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun, asal bukan dudung. Presiden Jokowi resmi melantik Letjen Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dengan pelantikan ini, Dudung resmi menjadi Jenderal berbintang 4. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun, asal bukan dudung. Terseret gonjang-ganjing kasus dugaan penipuan seolah membuat artis senior Neno Warisman mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, tak banyak yang tahu bahwa tanggal 11 Maret 2015 lalu, Neno telah mendapatkan panggilan dari Polres Jakarta Selatan terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan oleh Geodi Naim dan Mirza Dewianti. Tapi alih-alih datang memenuhi panggilan pihak yang berwajib, Neno Warisman justru menyibukkan diri dengan keberangkatan para jamaah dari tur travel umroh miliknya. Mungkinkah seorang Neno Warisman berani mangkir dari panggilan pihak polisi dengan alasan menghantar para jamaah umroh yang berada di bawah naungan tur miliknya? Benarkah Neno Warisman berusaha menghindar? Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian perkara atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Babak baru kasus chat mesum Rizik Syihab dan Firza Hussein dimulai setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini.
Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Balada Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladacintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Syihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Hussein. Pelapor Jeffrey Azhar melampirkan bukti printout percakapan mereka. Rizik dan Firza pun buka suara soal hebohnya percakapan itu. Firza Hussein melalui keluarganya membantah, begitupun Rizik Syihab. Baik, tentang beredarnya ada rekaman fitnah yang mengatasnamakan Firza Hussein, juga saya, sekali lagi saya katakan, itu semua adalah fitnah. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan, saya cukup sabar ya, jangan coba-coba mainin saya bilang. Stres dia Kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Loh, kok bisa saya bilang seperti ini? Saya bilang, ini kalau seperti ini, mau jadi apa nih bangsa ini? Saya bilang. Betul kan? Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman curhat soal hibah dari Pemprov DKI saat masih menjabat Pangdam Jaya. Dudung menyebut saat itu hanya dapat hibah 16 miliar rupiah. Hal itu diutarakan dalam acara peresmian Museum Jayakarta di Kodam Jaya, Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, pada Rabu 21 Desember 2022. Anggaran dana hibah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan karena dibagi-bagikan kepada yayasan dan organisasi yang dianggap memiliki kedekatan politis dengan pejabat Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Kita bersyukur, bahkan ini adalah dana kita semua, maka insya Allah dana ini akan bisa dipakai lebih banyak untuk kepentingan warga. Peraturan gubernur, kan pemerintah. Loh, kok bisa saya bilang seperti ini? Saya bilang, ini kalau seperti ini, mau jadi apa nih bangsa ini? Saya bilang. Betul kan? Dudung heran, dana hibah yang didapat Kodam Jaya lebih kecil dibanding lembaga kesehatan, penerbangan, dan ruang angkasa Dinas Kesehatan TNI Angkatan Udara hingga Kostrad. Memang waktu itu saya Pangdam Jaya, saya pernah sampaikan gubernur waktu itu, renovasi gedung Sudirman itu sudah lama sekali. Yang saya heran, waktu itu Kodam Jaya, Jayakarta itu dapat hibahnya itu 16 miliar rupiah, kata Dudung. Sejumlah kalangan menilai Pemprov dan DPRD DKI Jakarta semestinya lebih cermat dalam mengelola anggaran pemberian hibah, sehingga tidak memunculkan spekulasi ada bagi-bagi dana hibah. Yang saya muliakan, yang kita cintai, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Seruan dari Habib Rizik Syihab diserukan untuk diboikot kepada seluruh umat muslim, siapapun saja, kasat asal bukan dudung gitu. ABD, asal bukan dudung. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Sebagai informasi, Dudung menjabat Pangdam Jaya pada 27 Juli 2020, kemudian diangkat sebagai Pangkostrat pada 25 Mei 2021 lalu. Kemudian dilantik menjadi KSAD pada 17 November 2021. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini ya Pak? Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan, tetapi tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun, asal bukan dudung. Presiden Jokowi resmi melantik Letjen Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Dengan pelantikan ini, Dudung resmi menjadi jenderal berbintang 4. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun, asal bukan dudung. Dudung kemudian menyebutkan hibah yang didapat Lakesprah 84 miliar rupiah, Kostrat 52 miliar rupiah.
Kopassus 48 miliar rupiah, Mabes Angkatan Darat 43 miliar rupiah. Pak Dudung mungkin terkenal dengan peristiwa penurunan baliho dari Habib Rizik Syihab. Menurunkan baliho Habib Rizik itu perintah saya. Itu perintah saya. Mungkin Pangdam Jaya tidak punya nyali, sehingga kelasnya memang hanya setingkat memerangi baliho saja. Karena sudah nggak benar, karena dipasang di seenaknya sendiri. Emang Republik punya dia? Orang lain itu pasang baliho itu ada aturannya, tempatnya ditentukan, dan dia bayar pajak. Bukan sesukanya sendiri. Merasa mungkin dia paling beribadah, paling bertakwa. Kan gitu. Main masang sendiri nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Makanya saya ambil tindakan tegas seperti itu. Itulah yang disampaikan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman terkait penurunan baliho Rizik Syihab di Jakarta. Dudung menilai Kodam Jaya sebagai mitra Pemprov DKI yang kala itu dipimpin oleh Anies Baswedan selalu berada di depan ketika terjadi sesuatu di wilayah ibu kota. Bukan Kopassus, bukan Kostrat, apalagi Mabes Angkatan Darat. Kalau terjadi banjir dan sebagainya, kok kita malah 16 miliar rupiah? Ironis, saya bilang, paparnya. Kopassus, Kostrat digerakkan atas perintah KSAD, perintah Panglima, dan itu pasti diserahkan ke Kodam Jaya. Jadi Pangdam Jaya yang akan kendalikan, bukan malah mereka lebih banyak. Akhirnya dapatlah kita rehab, yang lainnya besar-besar, sambung Dudung. Gubernur DKI Jakarta menyebut akan mengalokasikan dana hibah kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi masyarakat yang tertulis dalam keputusan gubernur yang dikutip pada Senin 4 April 2022. Keputusan gubernur tersebut ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 Maret 2022. Dudung kemudian mengungkit Gubernur DKI era Sutioso. Dudung mengatakan kala itu Kodam Jaya mendapat hibah besar lantaran memahami kesulitan prajurit. Kalau dulu gubernurnya Pak Sutioso, dapat kita banyak. Soalnya dulunya tentara karena paham sulitnya prajurit, ucap Dudung. Dudung kemudian berbicara soal tugas TNI yang bukan sekedar tugas operasi. Dudung mengatakan wilayah Jakarta harus ekstra dijaga. Kalau di sini setiap saat politik dan segala macam harus ekstra. Apalagi zaman-zaman saya dulu, ketika banyak kelompok radikal yang akhirnya bisa kita amankan. Seperti diketahui, prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat 20 September 2020 lalu. Pangdam Jaya kala itu, TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Ada 4 masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi kasat, yaitu pertama, perusak sejarah TNI dengan mengomandani penurunan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Diketahui sebelumnya, Habib Rizik bersama FPI-nya dulu berhasil perjuangkan Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Mantan pentolan Front Pembela Islam atau FPI itu, Habib Rizik Syihab menyampaikan rasa bangganya karena dulu berhasil memperjuangkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu hingga ia akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Rizik Syihab saat Anies Baswedan soan ke kediamannya dalam rangka menghadiri Maulid Nabi sekaligus pernikahan anak kelima dari pemuka agama itu, yaitu Syarifah Mumtaz. Yang saya muliakan, yang kita cintai, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, insyaallah beliau selalu diberikan kesehatan. Maka itu semua saya tanya, tetap siap satu komando? Siap satu komando? Takbir! Mulanya Habib Rizik memanjatkan doa untuk Anies yang sebentar lagi akan melepas jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia berdoa agar Anies yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang jahat.
Habib Rizik kemudian menyinggung soal perjuangan kelompoknya dalam mendukung Anies di Pilkada 2017. Ia juga mengaku dulu sebenarnya sempat khawatir saat memilihnya. Ia menyampaikan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017 saudara berjibaku habis-habisan berjuang di Jakarta ini, dan akhirnya berkat kebersamaan dan persatuan kita serta keikhlasan Anda semua, Allah memberikan kemenangan sehingga Bapak Anies Baswedan menang dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, kata Habib Rizik. Setelah itu, Habib Rizik menyampaikan apresiasi kepada Anies yang menurutnya telah memimpin Jakarta dan tidak mengecewakannya. Kembali ke Jenderal Dudung Abdurrahman, Panglima Kodam Jaya kala itu, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengungkapkan alasannya berani membuat keputusan-keputusan tegas yang tak jarang memicu kontroversi. Salah satunya mencopot beliau bergambar Rizik Syihab yang saat itu menjadi pimpinan Front Pembela Islam atau FPI. Dudung bercerita panjang kepada pemimpin redaksi Kompas, Wisnu Nugroho. Awalnya Wisnu menjabarkan beberapa peristiwa yang membuat Dudung menarik perhatian publik. Pak Dudung dilantik Agustus 2020 ya. Setelah itu banyak rangkaian peristiwa yang membuat banyak orang menengok, wah Pak Dudung siapa nih, kata Wisnu. Dari orasi di Taman Makam Pahlawan yang Omnibus Law, sebelumnya baliho-baliho yang diturunkan, sambungnya. Seperti diketahui, prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Kemudian Wisnu bertanya dari mana datangnya keberanian Dudung bertindak seperti itu. Dudung menjelaskan sebagai seorang pemimpin dia harus tegas dalam mengambil keputusan. Ciri pemimpin itu satu, dia harus berani ambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus. Kalau keputusan itu salah, masih bagus daripada tidak berani sama sekali, ucap Dudung. Saya pikir apa yang harus saya buat untuk bangsa ini, apalagi di DKI Jakarta ini, kan barometer. Kalau Jakarta aman, semuanya akan aman, sambungnya. Selain itu, Dudung juga tak ingin berada di zona nyaman kepemimpinannya. Bahkan, ia mengaku tak takut kehilangan jabatan karena keputusan yang dia ambil. Dudung memahami betul setiap tindakannya tentu memiliki resiko. Saya nggak mau datar-datar saja, saya cari aman saja, saya nggak mau. Yang penting aman, saya takut dicopot jabatan, saya enggak. Sekali lagi kepentingan untuk merah putih, untuk republik ini, jangan ragu, jangan setengah-setengah. Saya berbuat begitu saja, tutur Dudung. Mula-mula sadar bahwa hidup ini mengandung resiko, tetapi kalau hati nurani ikut kuat, apapun yang akan kita hadapi, kita harus berani. Termasuk menghadapi resiko itu sendiri, pungkas Dudung.